Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi, sahabat Danis Baik. Apa kabar? Semoga rekan-rekan semuanya baik, sejahtera, dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dimanapun berada. Pagi ini, hari Minggu, saya senang sekali bertemu dengan semuanya karena ada sesuatu lah yang saya akan sampaikan. Tentunya saya anggap menarik, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kepada teman-teman semua yang menyukai sepeda. Dan tidak ada salahnya kita juga ikut menyebarkan hobi sepeda, karena hobi sepeda itu menyehatkan dan membuat kita banyak teman. Kemana-mana kita bersepeda akan merasa akrab kepada teman-teman yang bersepeda semuanya. Seperti juga yang dialami oleh rekan-rekan yang hobi Vespa, ya. Vespa sangat kental sekali akan rasa persaudaraan. Kembali kepada pengalaman baru-baru aja ya. Saya bertemu dengan tiga pegoes di Senayan yang menurut saya sepedanya menarik ya. Langsung saya berhentikan. Kebetulan yang dua namanya Mas Rizky dan Mas Rahman. Sepedanya memang menarik ya, menarik untuk dipandang ya. Khusus sepeda road ya. Rupanya di situ juga ada pecinta sepeda road dengan kumpulannya. Ya nanti akan kita bahas. Tapi yang pada saat saya bertemu dan ya sedikit saya ada pembicaraan. Awalnya penggemar sepeda road bike ini ya, yang namanya Mas Rizky ya, itu sepedanya sepeda fiksi, teman-teman. Fiksi. Nah demikian ya cukuplah ya, beberapa lama dia menggunakan sepeda fiksi, betul ya, itu fixed gear ya, fixed gear. Jadi engkolnya itu betul-betul menyatu ya, menyatu dengan belakangnya ya, menyatu ya. Ini fix ya, betul-betul. Nah ada suatu kejadian ya, pada saat beberapa kali dia menggoes ya, setelah lama mungkin menggoes, itu karena meremnya itu ke belakang ya, dia akan terus putar ke belakang ya, akhirnya cedera, teman-teman, tulang ini ya, tulang di bagian pantat sini ya, itu cedera, jadi sakit dia, karena menahan ke belakang, kebetulan yang menahan itu yang kanan cedera. Nah sejak itulah dia akhirnya beralih dari sepeda fiksi ke sepeda road. Nah oke. Nah dengan kondisi demikian saya akhirnya tercetus mengingat bahwa pada akhir-akhir ini juga banyak di antara teman-teman kita ya yang kembali menyukai fiksi. Karena memang fiksi itu ya suatu sepeda yang praktis ya,
praktis, sangat simpel sekali, dan kalau kita pandang ya dengan bentuk-bentuk tertentu ya memang indah teman-teman, sangat simpel ya, sangat simpel, sederhana, dan tidak ada macam-macamnya gitu ya, yang berupa komponen-komponen yang tidak perlu yaitu ditiadakan, hanya roda, frame ya, stang ya, jok, saddle, hanya itu aja. Memang sepeda fiksi ini ya cukup terkenal dulu udah lama sekali ya, digunakan oleh para pengantar dokumen di New York. Demikian lincahnya mereka, karena di sana juga jaraknya tidak terlalu jauh ya, mereka praktis ya menggunakan sepeda fiksi. Nah, kemudian mewabah ke seluruh dunia, di antaranya Indonesia, dan pada akhir-akhir ini juga kembali sepeda fiksi itu menjadi tren. Dan saya jadi hubungan dengan cerita tadi Mas Rizky ya, cerita demikian ya. Oke, saya kembali lagi untuk menginginkan ya suatu pembahasan sepeda fiksi yang tentunya yang menyenangkan kita, yang aman, yang nyaman. Sebenarnya saya ingin membahas mengenai keindahannya kepada teman-teman semua ya, keindahan dari sepeda fiksi. Tapi karena waktunya ini belum pas ya, teman saya belum ada waktu untuk dibuat video ya. Sementara ini tertunda. Oke, itu ada 2 orang yang memiliki sepeda fiksi yang cukup bagus. Yang pertama Mas Sasongko ya, disebutnya Mas Koko ya, itu betul-betul luar biasa ya. Sepedanya fiksinya itu sangat bagus sekali ya, dan ringan teman-teman. Mungkin antara 7-8 kg ya. Saya angkat ya, ringan sekali dengan model yang menarik, ada 2 lah. Yang bersangkutan memiliki 2, dan satu lagi dari Mas Hudi. Mas Hudi juga memiliki sepeda fiksi ya. Sepeda fiksi Mas Hudi ini juga tidak kalah menariknya. Nanti akan kita bahas ya, khusus untuk genre atau style sepeda fiksi dari yang bersangkutan. Tapi pada kali ini saya mengingat kembali mengenai sepeda fiksi yang betul-betul fiksi itu sesungguhnya juga memang ya, kalau untuk menginginkan suatu bentuk sepeda yang fiksi murni adalah fixed gear teman-teman. Tapi menurut saya kondisi fixed gear ini, andai kata kita ingin menikmati ya dalam jarak pendek ya tidak masalah. Tapi kalau untuk kita kecepatan tinggi ya dan berolahraga dengan fiksi demikian, itu saya kira ini agak berisiko teman-teman, karena kondisi goes kita akan terus menerus ya. Kayuhan itu tidak ada berhentinya, dan pada saat mengerem juga kita harus menggunakan tenaga ekstra menahan ya goesan engkol itu dengan kaki yang daya pengereman yang slip ya, pasti slip gitu ya. Nah itu juga berisiko. Berisiko kalau tidak biasa ya kita bisa berbahaya gitu. Oke, jadi pada kali ini saya ingin membahas ya, kita bahas sama-sama lah ya, bagaimana kita bisa tetap ya mengkondisikan atau membuat ya atau memodifikasi sepeda fiksi yang tetap ya genrenya fiksi dengan yang simple ya, tapi aman dan nyaman dikendarai. Oke, ya, kondisi inilah yang akan kita dapatkan sehingga kita tidak ketinggalan model ya, gaya dan tren tetap ya bagus, tetapi kita juga nyaman menaikinya, mengendarinya, dan juga aman dari segi risiko kecelakaan teman-teman. Oke, pada kali ini saya ingin menyampaikan judul seperti ini, memodifikasi sepeda fiksi yang aman dan nyaman digoes ini. Tapi kita juga tetap tidak kehilangan gaya ya dan cirinya ya. Gaya dan ciri tetap kita akan peroleh. Oke, ringkasnya ini, bahasan ini nanti langsung saya ini kan kepada peragaannya ya. Ini ada 4 butir di sini. Satu mengenai syarat keamanan dan kenyamanan bersepeda. Nah ini syarat utama yang harus kita miliki ini. Yang kedua adalah klasifikasi keamanan dan kenyamanan ya. Ini ya, dengan tidak mengurangi genre simple dan estetika. Nah ini sebenarnya fiksi ini ya genrenya itu simple teman-teman, ini sangat sederhana ya. Dan menjaga estetika ya. Dari simple itu adalah keindahan, simply is beautiful. Nah ini dari simple ini ada estetika ini yang tidak boleh kita lupakan ini.
Nah, yang ketiga ya, prioritas kecepatan atau keringanan goes ini. Jadi pada sepeda fixed gear itu ya, fixed gear itu yang single ya, single gear itu ya, kita hanya bisa memilih ya kecepatan atau keringanan goes. Kemudian yang keempat ini pilihan, karakteristik dan jenis sepeda fiksi. Oke, kita sama-sama bahas ya satu persatu di sini. Yang pertama ini mengenai keamanan dan kenyamanan bersepeda. Jadi kita bahas kembali di sini mengenai aspek teknis sepeda. Ini selain estetika ini. Jadi estetika ini tetap ya menjadi konsentrasi kita ya mengenai ciri sepeda fiksi ya. Nah ini tapi juga sepeda fiksi itu memiliki syarat teknis ya, teknis sepeda supaya aman dan nyaman ini ya. Ya kita perhatikan andai kata kita menginginkan sepeda fiksi yang ringan ya kita beli material yang karbon ini. Jadi ada material frame ya, geometri ya, dan pilihan jenis stang ya untuk gaya bersepeda ini. Oke. Material frame silakan aja kalau yang murah yang ada steel ya, yang banyak dijual di pasaran nih, harganya juga ya ratusan ribu ini ya. Geometrinya ini kita sesuaikan seperti apa bentuknya. Umumnya ya geometrinya itu standar ya. Standar dengan tubular itu bentuknya bulat, bulat ya. Dan ini di samping geometri ini juga ini ada ukuran frame teman-teman ini. Material dan ukuran frame ini. Kita harus memperhatikan juga ukuran frame di sini supaya sesuai dengan tinggi tubuh kita. Nah, dan pilihan jenis stang ya untuk gaya bersepeda ini seperti ini ya. Nanti kita akan ini kan bentuk stangnya ya. Kemudian ini jenis rem yang dipakai ini. Nah, kita tetap ya, walaupun sepeda fiksi itu saya tidak rekomendasikan dengan fixed gear ya, tapi kita menggunakan free wheel ya. Jadi kita ada proses rem itu yang umum digunakan, yaitu jenis remnya ini, yaitu coaster brake atau di sini rem torpedo ya, dan U-brake ini ya, dan U-brake ya. Nah, di sini saya bisa sampaikan bahwa fixed gear tidak direkomendasikan ya, karena tidak aman dan nyaman gitu loh. Ya silakan deh teman-teman andai kata menginginkan yang betul-betul fixed gear, tapi harus betul-betul ya membiasakan diri ya. Karena di sini ya punya style tersendiri dengan fixed gear ini ya, yang tidak bisa crank itu akan akan berputar terus, tidak berhentinya. Nah, dan ini selain di sini pengereman jadi agak sulit ya dengan memperlambat crank yang putarannya tinggi ya, di sini juga tidak nyaman. Ya kita cranknya itu terus-terus berputar, jadi kaki kita itu selama perjalanan itu tidak ada berhentinya untuk berputar. Ya ini tidak nyaman teman-teman ini. Ya, tidak aman dan tidak nyaman kedua ini. Nah, kemudian kita juga harus memilih nih ya, gear ratio yang tepat ini untuk mendapatkan kecepatan yang pas ya, dan juga ringan pada saat jalan ada sedikit menanjak lah. Nah, kemudian kita bisa memilih nih, ini single gear atau multi gear. Multi gear ini ya, kita bisa gunakan internal gear hub ini ya, yang minimal ya 3 speed ya kita. Jadi dengan hub yang multi gear internal ini tidak akan kelihatan bahwa sepeda itu ada kasetnya ya, yang kelihatan jelek ya dari luar. Tapi tetap ini hubnya ini kayak hub seperti biasa, tapi ini tetap menggunakan multi gear. Nih. Nah, kemudian di sini tadi saya sampaikan ya, kita harus memperhatikan ukuran frame ya. Nah, dan pengepasan sepeda disesuaikan dengan tinggi pegoes dan posisi pegoes yang ergonomis ya. Kita tadi ada material frame ya. Nah, ukuran frame juga ini nih ya, ini harus diperhatikan ya. Pengepasan sepeda ini tidak akan bisa maksimal andai kata ukuran frame ini ya tidak tepat, terlalu kecil atau terlalu besar gitu. Penyesuaian itu akan bisa dilakukan pengepasan sepeda ini pada ukuran frame yang tidak jauh berbeda dengan ukuran ininya, ukuran tinggi badan kita masing-masing ini. Dan kita juga harus melakukan pengepasan sepeda ini agar apa? Kita nyaman bersepeda ini ya. Jadi ada posisi pegoes ya, ini ya, ini yang ergonomis. Jadi kita nyaman lah posisi badan kita di sepeda gitu. Jadi sepeda itu harus mengikuti posisi kita, posisi menggoes. Nah, yang kedua ya, kita mengklasifikasikan ya
keamanan dan kenyamanan ini, ya, dengan tidak mengurangi genre simple dan estetika ini, yang tadi itu ya. Jadi ada berbagai kondisi nih ya mengenai keamanan dan kenyamanan. Nah ini yang pertama di sini ya, memasang ya hanya rem belakang. Nah ini kita hanya masang rem belakang aja. Ya ini teman-teman di sini ya. Nih rem belakang aja di sini ini ya. Hanya rem belakang aja di sini, jangan rem depan. Ini hanya rem belakang aja yang kita pasang, inilah hanya ini aja. Oke. Nah, ya ini. Ini kriterianya ini cukup aman ini kalau rem belakang aja. Jadi kita cukup bisa merem lah sepedanya ya, merem. Nah, kedua itu memasang kedua rem. Nah, andai kata kedua kita pasang rem belakang ya. Nih, U-brake dan rem depan ini ya. Ini akan menjadi lebih aman teman-teman. Kita bisa mendaya gunakan kedua rem ini dengan maksimal ini ya. Oke, ini ada lagi teman-teman khusus untuk rem belakang ini ya. Pilihan rem belakang ini juga kita bisa coaster brake ini atau rem torpedo atau U-brake ini. Kalau mau serasi ya terus terang ya, itu kita bisa pasang ya kedua-duanya U-brake. Tapi kalau coaster brake aja yang belakang aja gitu loh, supaya serasi, depan belakang tuh sama gitu. Jangan ada di depan U-brake, di belakang coaster brake. Kalau mau dua-duanya depan belakang ya dua-duanya U-brake. Kalau belakang aja kita bisa milih coaster brake atau U-brake, seperti itulah ya komposisinya. Nah, urutan kenyamanan ini atas dasar sudut punggung dan pilihan model stang ini. Jadi pilihan style ya, style mengendarai sepeda fiksi ini ya, ini bisa menunduk sekali ya, ya sudutnya ya kurang lebih ya bisa kira-kira ini teman-teman ya, ini bisa 60 derajat ya, bisa ini ada ini ya 80 derajat ya, mungkin bisa lebih kecil daripada ini di sini. Di sini bisa 45 derajat teman sini nunduk sekali ya. Bisa ini sini ini 45 derajat ini. Seperti itulah. Jadi kalau yang memang nunduk sekali ini ya, kita bisa nunduk sekali ini ya stylenya. Kita kalau ingin lebih agresif sepedanya kita gunakan ini ya. Posisi sudut punggung ini dengan model stang drop bar seperti ini ya. Stang drop bar itu ya saya nggak ada barangnya teman-teman ya. Biasalah teman-teman tahu ya stang drop bar seperti apa ya. Oke. Nah, kedua ya, itu stang yang drop bar itu bisa nunduk sekali teman-teman ya. Bisa 45 derajat ini. Nunduknya punggung ini ya dengan stang drop bar ini. Nah, kalau stang ini yang jenis bullhorn bar ini ya, ini bisa mencapai 60 sampai 75 derajat lah. Oke, ini ya. Bisa agak nunduk lah ini. Jenisnya itu bullhorn bar ini. Bullhorn bar itu ya sepeda yang ini tanduknya ya ini maaf ya saya nggak ada contohnya ya. Dia menghadap ke depan teman-teman. Ininya menghadap ke depan gitu ya. Nah, ke sana ya kayak tanduk itu banteng gitu. Jadi dia memang agak ke depan tapi tidak se ekstrim dari drop bar. Kalau drop itu ke bawah kan, ke bawah demikian rupa ya. Dia bisa nunduk sekali. Kalau bullhorn bar itu ya ke depan dia. Ke depan ya seperti itu. Dia akan mendapatkan sudut bungkuk ya. Sudut bungkuk punggung ini ya kira-kira 60 sampai 75 derajat seperti ini. Nah, kemudian yang agak ke atas ini, 75 sampai 80 derajat ini kita bisa gunakan agak tegak ya. Ini mulai agak santai sepedanya. Ini gunakan flat bar ini. Ya, stangnya flat bar ya. Kemudian yang lebih santai lagi ini ya. Ini ya di atas ya flat bar flat bar ini ya. Ini kurang lebih sudutnya ini lebih besar dari 80 derajat ini. Ini dapatnya. Jadi dia memang udah agak tegak teman-teman ya. Agak tegak demikian rupa. Yang ini paling santai. Nah, pilihan-pilihan daripada stang ini kita harus tentukan dari awal. Apakah kita inginkan suatu fiksi dengan model yang sangat agresif ya. Sangat agresif itu ya ininya drop bar ya, jelas. Yang semi agresif yang menggunakan bullhorn bar ini. Ya, ini paling nunduk ya.
ini agak masih nunduk tapi agak lebih tegak sedikit. Yang agak mengarah ke tegak itu flat bar, dan paling agak tegak itu ya race bar. Kita harus pilih. Nah, ini hubungannya juga dengan kecepatan, teman-teman. Jadi makin ke sini, arah ini ya. Nah, arah ke sini, makin ke sini, itu makin agresif. Nah, atau cepat. Nah, diperuntukkan untuk sepeda yang cepat ya, jalannya. Ini makin agresif. Lebih ke sini ya. Ke sini arahnya ini. Nah, ini lebih santai gitu. Oke. Ini ya tidak begitu cepat ya. Nah, seperti itulah. Jadi kita harus tentukan gitu loh. Jadi jangan salah daripada model-model ini. Oke, setelah ini kita urutan kenyamanan ini ya. Kenyamanan goes ini ya. Nah, ini kita yang paling umum ya kita single gear, teman-teman ya. Single gear itu ya itu depan belakang sama gitu loh. Ini ya. Single gear ini, teman-teman ya. Nah, ini ya. Single gear ini ya. Nah, ini ya. Single gear. Tapi saya tidak rekomendasikan ini yang fix gear, teman-teman ya. Single gear itu antaranya ya kita tetap gunakan ini. Gunakan free wheel ya, sprocket free wheel ya. Depannya ya satu ya dengan gear ratio tertentu ya. Seperti ini ya. Nah, jadi kita harus memang jangan gunakan ini, teman-teman ya. Jangan gunakan fix gear ini. Kita ya gunakan inilah ya. Gunakan sprocket yang ada ininya tuh ya. Yang ada mekanisme ratchet ya, kita searah. Jadi untuk kenyamanan ya. Kenyamanan dan sekaligus keamanan juga ini. Oke. Yang ini saya tidak rekomendasikan, tetapi andai kata teman-teman tetap menginginkan fix gear, ya agak lebih hati-hatilah ya. Seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita bisa gunakan juga nih dengan sprocket free wheel ya. Nah, sprocket free wheel itu ya ini, teman-teman ya. Free wheel ya. Macam-macam ini ya. Jenisnya ada yang dari 12 state sampai dengan 16 ya. Ini 16 ya. 16 state seperti ini. Nah, kita juga bisa gunakan ya multi gear dengan internal hub 3 speed ini. Nah, kita bisa gunakan ini nih. Nah, ini ya. Multi gear. Multi gear ini di sini ada variable speed ya. Variable speed. Ini 3 speed, teman-teman ya. 3 speed ya. 3 speed ini ya. Mereknya Nexus ya, Shimano Nexus ini ya. Tapi dilengkapi dengan ini coaster brake. Ini coaster brake ini. Di sini internal gear hub plus remnya yang menyatu di sini. Internal gear hub seperti ini. Nah, ini memang harus kita pilih yang ini supaya simplifikasi atau keindahan yang ringkas dari sepeda fiksi itu tidak terganggu oleh misalnya di sini ada drum brake-nya ya, itu jelek, teman-teman ya. Ya harus jenisnya seperti ini, internal gear hub dengan coaster brake yang menyatu seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Ini ya pilihannya ya, kenyamanannya ya. Paling nyaman ya ini. Yang multi gear dengan internal gear hub 3 speed ditambah dengan coaster brake ini. Nah, kita kembali lagi ke klasifikasi di sini ya. Setelah klasifikasi, kembali lagi kepada prioritas kecepatan atau keringanan goes. Untuk fiksi ya, kita hanya memiliki pilihan ya. Prioritas kecepatan atau keringanan goes. Kita tidak bisa memilih ya, di tengah-tengahnya. Jadi ada prioritasnya yang ini. Ya, prioritas kecepatan itu ya, itu kita bisa pilih gear ratio ya untuk yang ingin ya kecepatan ini ya. Di sini 3,3 sampai 3,5 ini. Ini teman-teman ya, kembali lagi saya juga baru-baru aja ya penasaran sebelum saya menyampaikan ini, saya mencoba beberapa eksperimen dari gear ratio ini ya. Saya goes, speed tinggi, nanjak seperti apa, keringan seperti apa, dan cukup jauh jaraknya saya tempuh ya. Saya ingin membuktikan gini, yang awam lah ya, goes biasa ya, seperti apa. Nanti kata saya menggunakan sepeda fiksi ya, dengan gear ratio pilihan tertentu. Kalau ingin cepat seperti apa dan hambatannya gimana di tanjakan yang umum ya, yang ada di ibu kota, dan pada saat cepat itu seperti apa gitu loh.
Kemudian juga kalau yang ringan, seperti apa ringannya maksimal kecepatan itu. Nah, saya akhirnya mendapatkan suatu kesimpulan seperti ini. Jadi, ada kata teman-teman ingin memprioritaskan gear ratio ya untuk kecepatan ini ya, dipilihlah gear ratio itu 3,3 sampai 3,5. Jangan lebih dari 3,5, teman-teman. Ini berat ya. Berat kecepatannya ya bisa lumayan, tapi ini berat pada saat kita ini ada tanjakan, apalagi tanjakan yang flyover ya, itu berat teman-teman ya. Ya maksimal 3,5 lah. Kalau sedang-sedang menurut saya itu 3,3 ya untuk yang ini kan kecepatan seperti ini ya. Nah, yang prioritas keringanan gue sih ini ya. Nah, ini hubungannya sama stang teman-teman ini. Stang yang flat bar sama race bar ini ya saya kira pasangannya atau apa istilahnya itu ya, keserasiannya ini ya dengan gear ratio ini. Gear ratio high speed itu 3 sampai 3,2 ini ya. Di sini memang kita bisa goes ya cukup cepat juga ya. 3 ya lumayan lah ini. Tapi ya enggak, kita kadangnya akan terlalu tinggi. Andai kata kita ngejar kecepatan, jadi kita tidak bisa memilih. Andai kata kita ngejar kecepatan yang di sini 3,3 atau 3,5, andai kata keringanan goes, tanjakan yang apa ya, yang ada apa yang melewati jalan lain, agak nanjak, kita akan nyaman ini dengan gear ratio 3. Kalau ini agak berat teman-teman. Kita harus milih prioritas kecepatan atau keringanan goes. Prioritas kecepatan ini kita desain stangnya ini dengan drop bar dan bullhorn bar ini. Kalau prioritas keringanan goes, stangnya kita desainnya flat bar atau race bar. Inilah pasangan-pasangan seperti ini. Gear ratio. Untuk gear ratio teman-teman ya, balik lagi ya. Ini diperhitungkan dari ini teman-teman nih. Nih ya. Kembali lagi lah ya. Gear ratio ini jadi banyaknya gigi dari chainring dibagi dengan banyaknya gigi dari COG ini. Itulah ya gear ratio ya untuk high speed. Oke, seperti biasa udah pernah saya sampaikan itu. Nah, ini ya. Ini. Nah, kemudian ini ya. Nah, kita bisa milih ya karakteristik atau jenis sepeda. Nah, ini. Jadi ada 4 jenis pilihan fiksi ini ya. Bukan kepada apa ya? Model atau apa, fiksi ya frame-nya saya sampaikan tadi bahwa frame-nya itu ya kita pilih yang bagus dan indah ya. Yang sesuai dengan ini. Tapi ini ciri-ciri karakter hubungannya dengan ini aspek teknis ya. Teknis keamanan, kenyamanan goes ini. Jadi ini pilihan karakteristik dan jenis sepeda ya. Pertama ini, jenis pertama single gear ini ya dengan rem belakang. Itu paling simple. Ini teman-teman nih, ya nih. Kalau kita ingin single gear, ini contoh aja teman-teman ya. Contoh aja ya. Single gear ini kita gunakan hanya rem belakang aja ini. Ini ya. Rem belakang aja ini. Oke, ya. Ini. Itu ya, single gear. Dan satu lagi kita gunakan ini ya. Rem belakang aja ya. Ini paling simpel teman-teman ini ya. Rem belakang yang brake ya. Dengan sprocketnya ini. Nah, ini kita pilih sprocketnya yang ini. Nih ya. Nih. Yang freewheel teman-teman ini. Nih, yang ini. Oke. Pasangannya ini ya, freewheel ini. Oke. Nah, ya. Sprocket belakang yang freewheel ini. Jadi, nih ukurannya nih. Kita pilih sprocket ini ya, sprocket ini ya. Ukurannya 14 tit teman-teman. 14 tit. Ini 16 teman-teman ya. 16 tit kita pilih yang lebih kecil supaya lebih bagus, lebih indah lah ya. 14 tit ya. Bisa juga ada yang 12 tit, yang lebih kecil lagi ini. Oke. Kalau 14 tit ini ya, kita gunakan chainring yang ini ya. Yang ini ya. Sama yang ini ya. Yang ini ya, oke. Yang ukurannya 42 teman-teman. 14 ya dan 42 atau yang 12 chainringnya yang 36. Nah, kita akan mendapatkan gear ratio ya 3 ini ya. Ini untuk klasifikasi yang ringan teman-teman ini, gear ratio 3 untuk high speednya ya. Kemudian untuk yang cepat ini ya. Yang cepat ya ini ya. Kita bisa pasangkan ini dengan chainring ya. Ini ya. Nah, ini. Chainring itu yang lebih besar teman-teman ini. Ya, 46. Tadi 42 ya. Ya. Ini 46 ya.
pasangannya yang dengan ini yang 14 tit. Yang cego 14 tit. Kemudian yang 12 tit ini ya. 12 tit ini ya. Kita pasangannya untuk yang cepat ini, chainring ini ya. Yang 40 tit ini. Kalau ini 12 ya, ini 12, pasangannya 40. Nah, kita akan mendapatkan gear ratio ya yang untuk prioritas pada kecepatan ini 3,28. Inilah ini. Nah, ini memang lebih rendah daripada ini teman-teman ini. Yang maksimalnya 3,5. 3,5 ini kan intervalnya ya. 3,3 sampai 3,5 ini bisa cepat, tapi ini agak berat teman-teman. Saya lebih cenderung kepada arah ke 3,3 ini. Ini udah saya uji coba dan memang ini ya saya rasakan cukup nyaman ya. Kalau ingin santai ya yang 3 gear ratio-nya. Oke. Nah, kemudian ini kita ada pilihan coaster brake ya. Nah, coaster brake itu ini teman-teman. Anggap aja ini coaster brake teman-teman ya. Anggap aja ini coaster brake ya. Nah, umumnya coaster brake ini nih seperti ini ya. Memiliki jumlah gigi ini nih. Ini 16 tit teman-teman ini. Jadi mau tidak mau kita harus memilih ini ya. Memilih chainring ini ya. Ukuran yang 48 ini. Untuk yang ringan ini. Untuk memperoleh gear ratio 3. Kemudian untuk chainring ini ya 48. Chainringnya 48 nih. Untuk coaster brake ya. Atau rem torpedo ini. Dan untuk yang prioritas kepada kecepatan, chainring ini, nah ini ya, kita pilih yang 53 teman-teman. Ini 53, ini 16 teman-teman. Nah gear ratio-nya 3,31 ini, seperti inilah. Oke ya, jelas ya. Nah ini, jadi pilihan itu ada 2 ya. Ini menggunakan U-brake ya, dengan U-brake ini, dengan sprocket freewheel. Ini free wheel ya. Dan coaster brake ini. Oke. Coaster brake ini. Oke. Ini besar-besaran dari ukuran chainring ya. Untuk yang ringan ya. Dan yang cepat ini. Chainringnya. Oke. Ini masing-masing ini ada gear ratio ya. Kita mendapat gear ratio 3. Ini gear ratio 3,3. Oke. Kemudian untuk single gear ini ya. Ditambah dengan rem belakang dan depan. Ya. Ditambah dengan rem belakang ini dan rem depan. Nah ini kondisi kita andai kata kita tambahkan ya di sini ya dengan rem depan ya ini cukup simpel teman-teman, cukup simpel ya jadi kita nggak apa-apa, cukup simpel dan aman. Kalau yang mau paling simpel ya hanya rem belakang aja. Oke. Dan ini ya sama kondisinya sama yang ini sama tadi ya. Kemudian yang butir 3 ini, nah ini yang istimewa teman-teman ini. Kita menggunakan multi gear ya. Nah, dan rem belakang aja. Jadi ini barangnya inilah teman-teman nih. Barangnya ini tadi ini. Jadi internal gear hub 3 speed ini ya. Ini ya. Dengan coaster brake ini. Ini ya. Internal gear hub, dipasang internal gear 3 speed dengan coaster brake. Jadi ini bisa ringan dan cepat sekaligus ini. Jadi gear ratio di dalamnya ini ya, ini untuk yang gigi rendah ini 0,73, gigi netral terhubung dengan ini sama putarannya 1 ya. Dan gigi tinggi ini dia dipercepat 1,36 kali ini. Oke. Nah, sprocketnya umumnya ini ya. Ini ukurannya 18 tit ini. Jadi kita tidak bisa apa-apa ini, tidak bisa diperkecil secara umum ya ini. Jadi kita akan harus memilih ini. Ya ini ya. Chainring ini 48 tit ini. Ininya ya. Kita pilih ininya ya. Yang 48 tit ini. Ya. Supaya kita bisa dapatkan gear ratio ya. Yang ringan ya, ini ya. Geser yang ringan nih 1,94 ini. Nih. Oke. Jadi memang ini sudah direduksi ya. Karena adanya gigi rendah ini 0,73 dari yang netral ini 1. Jadi kita lebih ringan teman-teman ini 1,93 gear ratio-nya ini. Jadi lebih goes itu lebih ringan 54% dari gear ratio 3 ini. Nah ini umumnya ini rasio 3. Nah ini 3 ya. 3 ini itu ini
atau di sinilah, di sini adanya. Nah, ini gear ratio 3 umum ya. Yang ringan ini ya. Ini juga yang ringan 3. Ini lebih ringan lagi. Lebih ringan 54% dari gear ratio yang 3 yang umum tadi ini. Ini ya. Nah, di sini dan ini. Jadi lebih ringan, bagus nih teman-teman ya. Nah, untuk yang cepat ini gear ratio ini 3,662. Jadi kata kita ingin jalan lebih cepat, ini melampaui yang maksimal ini 3,3 ini. Bahkan melampaui maksimal ini 3,5 ini dari yang ya udah kayak lah, ini udah cukup tinggi ya untuk fiksi ini. Jadi 3,662. Jadi hasil lebih cepat 20% dari gear ratio 3,3. Yang ini ya. Yang ini 3 ya. 3,3 kurang lebih lah ini. Nah, seperti ini. Jadi kita akan lebih cepat 20% dan lebih ringan 54%. Nah, inilah keistimewaannya daripada menggunakan internal gear hub 3 speed dengan coaster brake ini. Oke, di sini. Jadi ini kondisi walaupun pakai multi gear, tetap ini paling simpel teman-teman. Setara dengan ini loh. Ya, karena ini tidak menggunakan rem depan ini. Seperti ini ya. Oke. Kemudian yang ini ya tadi udah semua di sini ya. Nah, ini ya. Ini kondisinya kita dapatkan suatu keuntungan teman-teman ini di sini dengan ini. Jadi bisa ringan nanjak dan bisa jalan cepat ini ya. Ini poin pertama ini, keuntungan dengan internal gear hub seperti ini. Kemudian di sini kalau adik kata kita menggunakan multi gear sama ini ya, tapi kita gunakan rem depan ini. Nah, jadi kita seperti ini teman-teman ya. Di sini remnya tidak ada ya, tidak ada rem belakangnya. Cuman kita mau nggak mau harus menggunakan rem depan ini ya. Ya, hanya ada kabel ke sini dan kabel pengaturan dari internal gear hub di sini. Di sini ya. Di sini maaf saya gini kan. Di sininya kita pasang internal gear hub. Jadi kabel itu ya untuk pengaturan internal gear hub di sini ke sini dan kabel untuk pengaturan rem depan. Jadi ada dua kabel ya. Oke, itu aja. Jadi di sini kondisi ini ya cukup simpel ini, cukup simpel ya. Jadi hanya dengan menambahkan rem depan jenis U-brake seperti itu. Oke. Nah, ini andai kata di sini kita nilai ya. Ini dengan tambahan U-brake depan ini jadi sama tadi ya. Bisa ringan nanjak, bisa jalan cepat dan paling aman ini. Dapat 2 poin ya. Nah, andai kata mau lebih lagi ya, nyaman ya, tapi kesannya tidak agak agresif, kita bisa menggunakan race bar ini. Race bar ini juga mempercantik sepeda teman-teman dibandingkan dengan flat bar. Jadi sepedanya ya, ada lekukan ya. Dia ada lekukan yang demikian ya, race bar. Jadi lebih cantik ya dibandingkan dengan flat bar ya. Lebih cantik bentuknya, melengkung ke atas seperti itu. Nah, jadi kita akan mendapatkan ya dengan stang yang ini kondisi stang race bar ini ya paling nyaman. Jadi andai kata kita menggunakan stang race bar ini kita dapat 3 poin teman-teman. 1, 2, 3 seperti itu. Oke teman-teman, saya kira saya tetap ya menginginkan teman-teman juga yang menyukai sepeda fiksi ya, tetap menjaga genre fiksi itu tidak keluar ya, karena memang fiksi itu saya juga suka melihatnya ya, simple, indah ya, kebanyakan tubular ya, tapi merek-mereknya juga merek-merek terkenal ya, dan ringan lagi. Nah itu bagus sekali ya. Cuman saya ingatkan kembali mengenai sepeda fiksi ya. Jangan jangan menggunakan fixed gear lah ya. Ya kalau udah ya menginginkan itu ya silakan aja. Dan berarti kata dibutuhkan suatu teknik tertentu ya, effort tertentu, dan memang ini bukan sembarangan ya, kita akan banyak menguras tenaga dan berisiko juga. Ya salah satu teman saya yang saya temu di itulah akhirnya berpindah ke road bike ya. Karena pantatnya cedera gara-gara nahan rem ini.
Kemudian ya saya lebih habiskan menggunakan sprocket yang freewheel. Freewheel seperti ini ya. Ini juga harganya murah ya, harga murah kita bisa dapetin mana-mana. Ini lebih aman. Seperti itulah. Jadi memang genre sepeda itu macam-macam. Kita tetap bisa memiliki sepeda fiksi yang tentunya ya kita bangga akan modelnya, motifnya, yang catnya berwarna tertentu, begitu sederhana ya bentuk-bentuknya. Nah ini juga teman-teman, ini sebenarnya sepeda fiksi ini ya, ini lurus ini ada nggak coaknya di belakang lurus ya. Ini ujungnya lurus ininya, coakannya. Nah ini sepeda fiksi dibangun jadi sepeda bentuk yang lain ya. Itu karena apa? Itu tadi ya inginkan suatu sepeda yang lebih nyaman. Karena pemiliknya juga rekan saya yang sudah agak sepuh kayak saya. Tadinya mereka senang sepeda fiksi, tapi ya akhirnya dikonversi lah. Tapi oke lah, sepeda fiksi itu sungguh menarik, yang menawan ya. Kita bisa bisa memasang komponen-komponen yang tetap tidak mengganggu keringkasan ya, kesimpelan daripada sepeda fiksi, tapi tetap kita akan mendapatkan suatu kenyamanan dalam menggoes ya, dengan sudut punggung tertentu kita pilih, dan kecepatan juga, dan kenyamanan pada saat keringanan pada saat nanjak. Nah itu akan bisa kita peroleh maksimal hanya dengan ini internal gear hub triple yang menggunakan coaster brake ini atau rem torpedo. Inilah kondisi sepeda fiksi maksimal ya yang kita akan bisa peroleh untuk cepat dan ringan, di tanjakan. Oke teman-teman, sekiranya gitu aja pembahasan saya mengenai salah satu genre sepeda fiksi yang saat ini mulai disukai kembali di Indonesia. Dari Dennis Bike, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan para sahabat semua bisa menyebarkan hobi bersepeda untuk teman-teman yang lain. Apapun sepedanya, kita akan riang dan sehat bersama. Dari Dennis Bike, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.